Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan sungguh amat baik bagi kami. Penyertaan Tuhan sungguh lengkap dan sempurna di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memelihara kami sepanjang malam. Sehingga pagi hari ini dalam kekuatan baru pemberian Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada dalam keadaan yang sungguh bersukacita. Sekarang ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Allah memenuhi hati dan pikiran kami. Karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam dua bacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 19 dan Roma 15 ayat 33. Saya baca dari Puji dan Janji demikian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan, Allah adalah sumber damai sejahtera. Tidak terasa bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Hari-hari begitu cepat berlalu dan kita bersyukur kalau kita ada saat ini dalam pertolongan kasih Tuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mengingat sebuah lagu yang demikian Bapak Ibu Saudara. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Lagu di atas menggambarkan tentang sebuah kehidupan manusia yang kerap kali mencari damai dengan cara dunia. Artinya bahwa mencari damai dengan usaha, dengan kemampuannya sendiri, dengan cara pikirnya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, melalui lagu tadi kita diingatkan bahwa sekeras dan sehebat apapun kita mencari damai sejahtera itu dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah merasakan damai sejahtera itu. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena sumber damai sejahtera itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau sumber damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Dalam bagian ini, Nabi Yesaya menegaskan, khususnya dalam konteks jemaat yang pada saat itu mereka sedang kehilangan damai sejahtera oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka berzina dengan berhala-berhala yang tidak dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Sehingga sebagai akibat yang harus mereka tanggung adalah mereka hidup dalam penderitaan yang luar biasa.
dan akhirnya mereka menjadi putus asa dan kehilangan damai sejahtera. Namun ketika mereka menyadari akan kesalahan mereka, lalu mereka datang merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur kepada Allah, maka di sanalah Tuhan berkenan menjumpai mereka. Tuhan berkenan mencurahkan belas kasihan-Nya. Dalam Yesaya 57 ayat 19, Tuhan Allah berkata, "Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan mereka." Dalam bagian ini Tuhan menghibur dan menguatkan mereka bahwa ketika mereka kembali kepada Allah, maka Tuhan akan menolong mereka. Maka Tuhan akan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kepada mereka dan juga kepada kita pada saat ini bahwa di luar Tuhan kita tidak akan mendapatkan damai sejahtera itu sekeras dan sekuat apapun kita berusaha mencarinya dengan cara dunia. Apabila kita tidak hidup dalam iman kepada Tuhan, maka kita tidak akan menemukan damai sejahtera itu. Mengapa demikian? Seperti tadi di atas saya sampaikan, Paulus memberikan jawaban dalam bagian ini dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Ia mengatakan, Allah adalah sumber damai sejahtera. Sehingga kalau kita menjauh dari sumbernya, maka jelas kita tidak akan merasakan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mendekat dan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan merasakan damai sejahtera yang penuh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, dalam memasuki bulan Agustus ini kita diingatkan, janganlah kita mencari damai sejahtera dengan cara dunia yang penuh dengan dosa, melainkan datanglah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga Ia akan memberikan damai sejahtera itu, menganugerahkan penyertaannya kepada kita, sehingga kita akan berbahagia. Seperti Paulus mengatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan ingatlah, kita menerima damai sejahtera itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih oleh karena Tuhan meneguhkan hati kami kembali bahwa Engkaulah satu-satunya sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap hidup di dalam iman kepada Tuhan, untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau, sehingga kami akan memperoleh damai sejahtera sekalipun mungkin keadaan kami tidak selalu baik. Tetapi jika Tuhan ada di dalam hati dan kehidupan kami, maka seburuk apapun yang kami alami, peristiwa demi peristiwa kami akan merasakan dan menerima damai sejahtera Allah. Sebab itulah janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami. Berkenan Tuhan memberkati kami sehingga kami akan berhasil dan beruntung dalam hidup kami. Dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, dalam berbeban berat.
Kami mohon lawatan kuasa Allah terjadi atas mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, dan mereka boleh menerima pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan Yesus saja. Bapa di surga, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan, menolong kami semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki bulan Agustus. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.